Selanjutnya kita akan belajar tentang pengulangan, teman-teman ya. Jadi di dalamnya ada apa? Oke, jadi misalnya contohnya kayak gini. Kita akan mulai programnya, tetapkan variabel x sama dengan 0. Nah, selama si x-nya kurang dari 10, lakukan perintah nomor 4. Jadi ini ada boolean lagi, teman-teman ya. Jadi ada apa? True dan false lagi. Jadi kalau misalnya si x-nya kan 0 kurang dari 10, benar ya. Jadi lakukan perintah nomor 4. Nah, cetak kalimat ini pengulangan. Kalau misalnya tidak, maka akan selesai, teman-teman. Gitu. Programnya akan keluar. Kita masuk lagi di sini. Ada jenis pengulangan, teman-teman. Yang pertama ada for, ada while, ada repeat until. Oh, udah ya, ada 3 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini pengulangan, teman-teman. Jadi di sini for ini adalah sebuah fungsi, teman-teman, yang nanti akan kita pelajari juga. Di sini ada 3 parameter yang harus ada. Parameter itu adalah properti tambahan di dalam function ya. Jadi yang pertama ada initial condition. Biasanya ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal untuk nanti dites di sini. Nah, jadi test expression ini dia mengetes apakah si misalnya kayak tadi. Nah, mana di sini ya. Nah, misalnya si x ini adalah variabel yang lokal tadi 0. Nah, ini pengetesannya berada di parameter yang kedua. Jadi selama si x-nya yang tadi udah dideklarasikan kurang dari 10, maka akan dijalankan cetak kalimat ini adalah pengulangan dan tambah variabel x sama dengan x tambah 1 gitu. Gitu. Oke. Itu sudah. Nah, interactive statement, nah di sini baru ditambahkan. Yang pertambahan tadi, yang mana tadi? Yang ini tambahkan variabel x sama dengan x tambah 1, itu berada di parameter ketiga, teman-teman. Nah, di sini. Jadi itu disebutnya increment, teman-teman. Increment itu penambahan 1 dari setiap value atau nilai dari variabel. Jadi biasanya diawali dengan misalnya i++ seperti itu. Atau misalnya i sama dengan i++ seperti itu. Dan menjalankan instruksi dan kalau misalnya false si ininya, ekspresi kondisinya salah, maka akan keluar dari programnya seperti itu. Ini contoh pengulangan menggunakan do while, teman-teman. Jadi initial condition kita deklarasikan variabelnya dulu, misalnya integer x sama dengan 0. Nah, di sini test expressionnya. X-nya lebih kecil dari 10. Kalau misalnya X-nya lebih kecil dari 10, maka akan dijalankan program ini. Baru ditambahkan I++ atau I ditambah I tambah 1 gitu. Ini instruksinya dijalankan. Kalau misalnya di sininya kondisinya udah salah, maka keluar programnya gitu, teman-teman. Repeat until juga sama. Di sini ada initial condition, kita deklarasikan variabelnya dulu, misalnya X sama dengan 0 gitu. Kita ulang until si ininya salah. Nah, ini yang beda. Until itu kan sampai. Jadi diulang terus sampai. Jadi ketika sampai ke sini dicek dulu apakah si X-nya itu lebih kecil dari 10. Kalau misalnya ini ruang tes ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya X-nya lebih besar dari 10, maka udah salah kan? Udah keluar dari keluar dari logikanya. Makanya programnya berhenti seperti itu. Itu repeat until ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang function dan prosedur.